Selamat malam, Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Ini adalah video tugas kedua dari pemrograman berbasis web. Di depan kita sudah ada, saya memakai Sublime Text, dan kita membuka folder tugas 2 view UT, tugas 2 dash view dash UT. Nah, ini adalah struktur file yang saya susun yang sesuai dengan permintaan yang ada di dalam soal. Dan soalnya kalau kita baca di sini adalah di dalam tugas 2 ini, di sini sudah diharapkan sudah diminta untuk menyusun struktur seperti ini. Jadi ada dua, stok HTML dan tracking HTML. Nah, ini adalah standar. Nah, ada satu yang saya tambah sedikit, yaitu image, karena saya ingin memasukkan gambar logo UT. Nah, kemudian di sini adalah petunjuknya, diharapkan untuk mempraktekkan data binding, yaitu mustache, directive vtext, dan kemudian conditional, directive vf, else, dan sebagainya. Nah, kemudian directive binding menerapkan data binding one way atau two way data binding melalui jenis directive data binding. Nah, nanti kita akan coba untuk mempraktekkan, mungkin tidak semuanya bisa saya buat dalam praktek ini, tetapi paling tidak sebagian besar sudah saya coba untuk penuhi yang diminta di sana. Nah, kita mulai dengan struktur ini seperti ini. Ada satu, yaitu images. Ini adalah logo UT. Kemudian ada folder JS ini isinya adalah stock app.js, tracking, dan kemudian index HTML, ada stok HTML, kemudian tracking HTML. Nah, ada satu lagi, yaitu style CSS. Style CSS di sini adalah untuk mengatur warna dan sebagainya. Warna saya buat untuk dominan biru, kemudian headernya di sini color biru, di sini padding, text line-nya center di tengah. Nah, kemudian di sini adalah semua yang setting H1, maksudnya itu header. Main adalah yang di tengah HTML itu. Ada di sini backgroundnya, padding, dan sebagainya. Border, kita mulai dengan index HTML. Index HTML seperti biasa. Di sini saya akan menampilkan logo UT. Kemudian di sini ada display, dari setting lebar dan panjangnya. Dan kemudian di sini ada stylesheet.css ada di sini. Ini adalah letak foldernya, kita masukkan di situ. Kemudian hanya 46 baris karena isinya hanya menampilkan sedikit saja. Nah, ini adalah lokasi tempat penyimpanannya, ada di images logo ut.png. Nah, kemudian di atas itu di header ada satu link yang ketika diklik dia akan mengarah ke stok HTML, dan ketika diklik lagi tracking HTML. Nah, kemudian ada selamat datang untuk melihat stok dan sebagainya. Nah, kemudian script HTTPS ini adalah kita Vue.js-nya kita gunakan yang online, jadi tanpa menginstal sekalipun Vue.js ini kita sudah bisa menambahkan script Vue dengan memanfaatkan yang versi online. Nah, kemudian ini
tag tag app, maksudnya adalah ini adalah suatu aplikasi yang akan dieksekusi nanti oleh view yang kita ambil secara online. Nah, itu adalah index HTML. Kemudian nanti kita arahkan ke stok itu di sini yang kita gunakan sebenarnya adalah ini stock app.js atau yang ini ya, yang ini berarti. Sebentar kita cek dulu stock HTML. Oke, ini adalah stok yang kita gunakan, stock dash-app.js. Nah, sebenarnya yang ini tidak kita pakai. Yang kita pakai adalah yang tanpa C ini, yang versinya adalah Indonesia, stock dash-app.js, app.js. Nah, ini adalah data yang manual karena kita tidak punya database, maka ini adalah data yang kita tambahkan secara manual. Nah, ada computed, dan ini adalah computed itu sesuai dengan permintaan dari soal, harus ada computednya. Computednya di sini adalah untuk menghitung filter stock di sini apabila apabila return filter stock ini return apabila filternya sama dengan UPBJJ. Nah, terus kemudian filter kategori. Nah, nanti ketika kita klik filter UPBJJ maka akan difilter sesuai dengan UPBJJ-nya. Ketika kita klik kategori, kita sesuai dengan kategorinya. Nah, itu dengan memanfaatkan computed di baris 19 ini. Nah, kemudian ada metode juga diminta untuk di dalam soal. Nah, ini adalah untuk menampilkan pemesanan paket. Apabila kita klik maka dia akan tampil kode berhasil ditambahkan. Nah, ini metode ini nanti akan memanggil metode yang namanya pesan paket nanti di berikutnya di dalam file berikutnya. Kemudian tracking app.js. Nah, ini di sini kita menampilkan paket-paket dan kita juga menampilkan dalam bentuk form. Nanti akan ditampilkan ekspedisinya, JNE, reguler, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada computed. Maka di sini akan detail paket, maka akan ditampilkan isinya. Nah, kemudian ada nomor DO baru, akan ditampilkan juga kode DO barunya. Nah, kemudian di sini ada voucher. Saya hanya membuat satu karena sudah coba untuk membuat dua voucher agak sulit. Saya menampilkan hanya satu voucher saja. Yang penting kita sudah bisa memahami apa fungsi voucher. Jadi watch di sini adalah ketika kita klik paket, di sini nomor paket atau paket yang dipilih, maka dia akan ditampilkan paket yang kita klik. Jadi dia watch itu akan memperhatikan atau mengawasi atau mengamati DO yang berhasil dibuat dan kita ketikkan. Nah, kalau DO-nya itu kita ketik, maka dia akan langsung tampil DO-nya, dan juga paket ini kalau kita ketik atau kita pilih, paketnya juga akan tampil.
Nah, metode ini juga sama, ada juga pilih paket, kemudian tambah do. Metodenya, metode adalah suatu program yang kecil atau suatu kode yang ada di dalam suatu program. Nah, program yang file utamanya. Nah, kemudian ini adalah data contoh, karena kita belum pakai database, maka kita menggunakan data manual seperti ini. Dan kita masukkan hanya satu saja dulu. Nah, itu adalah file-file yang JS atau JavaScript yang kita siapkan. Nah, kita akan coba cek bagaimana tampilan dari website yang kita buat. Nah, ini adalah Stock Pak Najar, kita klik. Nah, ini sudah lumayan interaktif. Jadi kita klik kalau Jakarta, maka yang di sini juga akan berubah. Kalau kita klik Surabaya, akan muncul satu. Nah, ini Padang. Nah, ini juga hasil dari voucher yang ada di dalam stok HTML ini. Nah, kategori, maka kita akan MK wajib. Nah, ini di sini juga akan berubah. Praktikum. Kalau ini tidak ada, berarti tidak ditampilkan datanya kalau nggak ada. Kalau ini kita tampilkan semua, maka ada satu. Kalau kita tampilkan semua dan kategori semua, maka akan datanya muncul semua. Nah, kemudian tadi ada if yang apabila dia di bawah, maka di bawah safety. Kalau stoknya di bawah, kalau stoknya di bawah 2, maka di bawah safety. Kalau kita lihat tadi di sini adalah stock.app, stock HTML, adanya di sini stock app, stock HTML. Nah, di sini ada item. Jadi di sini menggunakan di sini di soal v-4 ini adalah kode view. Kalau di soal di sini disuruh untuk kondisional, ini direktif ya, direktif V. Nah, ini adalah direktif V-nya di v4 yang saya buat. Ini adalah v4 dan efeknya adalah ketika kita klik ini pilihannya, maka akan ditampilkan sesuai dengan data yang dimiliki di dalam stok HTML ini. Nah, kemudian kita coba tracking DO. Tracking DO ini kita sudah punya satu, DO 2025-001. Maka ini sudah langsung ada. Nah, ini juga termasuk voucher juga. Ketika kita rubah nomor DO-nya, maka akan langsung ditampilkan. Nah, kita akan coba untuk mengisikan yang baru. Misalnya NIM punya saya adalah 0447 80608, nama saya Wahyu. Ekspedisi di sini kita pilih misalkan Express, pilih paket, IPA dasar. Nah, langsung akan muncul di sini. Inilah efek dari voucher yang ada di paket. Ketika kita pilih, maka dia akan tampil di sini. Nah, tanggalnya bisa kita rubah, misalkan tanggal
tanggal kirimnya kita buat tanggal 17, maka kita klik kirim DO baru, maka di sini akan berhasil dibuat DO. Silakan cari untuk melihat detail. Nah, ini juga kita menggunakan V Directive dan langsung muncul di sini Wahyu dalam statusnya dalam perjalanan ekspedisi JNE Enterprise, tanggal kirimnya tanggal 17 November. IPA dasar, riwayat perjalanannya ada, penerimaan di loket UT, tiba di Jaksel. Nah, ini misalnya kita rubah 1, dia akan tampil di situ. Kalau 2, dia akan berubah juga. Nah, ini adalah pembuatan praktek pembuatan web yang mungkin sangat sederhana. Semoga memenuhi syarat-syarat yang diminta di dalam soal. Saya sudah mencoba beberapa hal sebisa mungkin untuk memenuhi semua yang diminta di dalam soal. Sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.